Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan bahan ajar digital. Kali ini kita akan belajar tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Materi ini adalah materi tema 4 kelas 5 SD, tema 2 kelas IPA. Oke dong, bersama saya Efri Dovin SDMPD SDT Kelas 1 Kota Bengkulu, Jalan Semeru nomor 22, Sawalebar, Kota Bengkulu. Lalu yuk. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Masih ingat kita masih dalam masa pandemi. Kita lindungi organ pernapasan kita, kita lindungi keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dari virus corona. Dan biasa kita mengingatkan bagaimana caranya kita terhindar dari COVID. Ya, salah satunya adalah dengan mengenakan masker di mana saja dan kapan saja. Kenakan masker untuk melindungi diri dan keluarga dan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Nah, kita akan mempelajari yang pertama adalah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya, kita akan mempelajari gangguan kesehatan pada darah manusia. Dan kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama. Sebelum itu, ini adalah tujuan pembelajaran, yaitu adalah dengan kegiatan mencari tahu, diharapkan nanti kita dapat menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia secara rinci. Nah, dengan kegiatan mencari tahu, siswa dapat mempresentasikan berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia menggunakan model sederhana. Baik, kita langsung masuk yang pertama, dan hari ini kita akan menjadi dulu ya. Kita akan masuk yang pertama. Bagian yang pertama adalah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Oke, perhatikan, ini adalah organ jantung. Yang pertama adalah jantung koroner. Apa sih jantung koroner? Nah, jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Ingat ya, adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung itu menjadi terhambat. Akibatnya, jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Kemudian, gejalanya yang ditimbulkan antara lain adalah sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Intinya adalah jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan pada pembuluh darah sehingga aliran darah dan tubuh tidak lancar. Selanjutnya adalah hipertensi. Apa sih hipertensi? Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah arteri meningkat. Nah, istilah lainnya, hipertensi disebut juga dengan tekanan darah tinggi. Faktor penyebabnya antara lain adalah usia tua, gaya hidup yang tidak sehat, jarang olahraga, dan stres. Wah, ngeri ya. Oke, ada hipertensi, ada juga hipotensi. Apa sih hipotensi? Nah, hipotensi merupakan kondisi ketika tekanan dalam pembuluh darah arteri menurun.
Istilah lainnya, hipotensi disebut dengan tekanan darah rendah. Nah, faktor penyebabnya, hipotensi disebabkan oleh selain dari usia yang tua, itu dipengaruhi oleh cuaca dan lingkungan, dan bisa juga dengan faktor makanan, dan bahkan hipotensi itu juga disebabkan oleh efek samping obat-obatan yang dikonsumsi. Kemudian varises. Varises ditandai dengan munculnya benjolan berwarna keunguan, disebabkan oleh gangguan hambatan pada pembuluh darah vena. Biasanya dirasakan seperti pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah di tungkai. Lelah di tungkai itu artinya di tungkai bawah ya, yaitu di kaki. Nah, gejala yang ditimbulkan antara lain adalah sesak nafas, nyeri pada bagian tertentu, kemudian cepat lelah. Itu disebabkan oleh faktor keturunan. Nah, terlalu lama berdiri atau duduk atau bersila secara terus-menerus. Baik, selanjutnya adalah kita akan memasuki bagian selanjutnya, gangguan kesehatan pada darah manusia. Oke, yang pertama adalah anemia. Apa anemia? Nah, anemia itu disebut secara umum adalah kurangnya sel darah merah yang ada di dalam tubuh. Penyebab anemia lainnya adalah penyebabnya antara lain pendarahan hebat, kurangnya zat besi, dan penggunaan dan gangguan sel darah merah pada tulang. Biasanya gejala yang ditimbulkan oleh orang yang terkena anemia itu antara lain mudah cepat lelah, lemah, sakit kepala, dan wajah terlihat sedikit pucat. Kemudian anemia juga dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan kaya zat besi seperti bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Oke, ini anemia ya. Kita langsung masuk ke selanjutnya. Selanjutnya ada leukemia. Apa itu leukemia? Leukemia secara umum merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Artinya sel darah putih lebih banyak dibandingkan dengan sel darah merah. Disebabkan oleh produksi, maksudnya ya, berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Sumsum tulang apa? Sumsum tulang itu memproduksi memproduksi darah. Nah, pada saat itu berlebihan dalam memproduksi sel darah putih. Nah, akibatnya sel darah putih itu memakan sel darah merah, sehingga tubuh mengalami kekurangan sel darah merah. Padahal sebenarnya sel darah putih itu adalah sebagai tentara di dalam tubuh kita ya. Tapi ini dia malah menyerang sel darah merah yang ada dalam tubuh kita. Akibatnya apa? Akibatnya adalah sel darah merah itu sangat sedikit dan nyaris berkurang. Oke, ini adalah dua di antara gangguan kesehatan pada darah manusia. Selanjutnya adalah demam berdarah. Itu ada poster gerakan tepat pencegahan dini dengan 3M: menguras, menutup, dan mengubur. Apa itu demam berdarah? Mungkin ada yang pernah kena demam berdarah atau DBD ya, atau teman kita juga. Nah, demam berdarah itu adalah infeksi virus, tulisannya adalah dengue gitu ya, disebabkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti.
Menyerang darah, yakni trombosit atau keping darah. Demam berdarah mengakibatkan jumlah trombosit berkurang akibat infeksi tersebut. Nah, penderita demam berdarah dapat mengalami pendarahan, tentu karena sesuai dengan namanya, jadi demam berdarah itu penderita bisa mengalami pendarahan. Sebab itu mereka yang diserang adalah trombosit. Sebenarnya harus dilakukan intensif untuk menaikkan angka trombosit. Gitu. Nah, itu 3 yang sudah disampaikan. Kemudian ada 2 lagi yang disebabkan oleh faktor keturunan, yaitu hemofilia dan thalassemia. Hemofilia dan thalassemia ini adalah 2 contoh gangguan kesehatan pada darah yang disebabkan oleh faktor keturunan. Apa saja sih ini? Oke. Hemofili atau hemofilia adalah saat tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan saat proses pembekuan darah. Jadi kalau kita luka, itu kalau orang hemofilia dia sulit sekali untuk membeku sehingga darahnya banyak keluar. Kasihan sekali ya. Nah, ini faktor keturunan. Yang kedua adalah thalassemia, adalah saat tubuh tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin atau Hb. Padahal Hb itu sangat berguna untuk mengikat oksigen, dan oksigen itu untuk meningkatkan darah dan seluruh makanan ke tubuh. Diharapkan mereka tetap sehat dan kuat ya teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir dari pelajaran ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Oke, sebelum kita memasuki berbagai macam gangguan kesehatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor ini, masih ingatkan teman-teman bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan agar tetap prima, yaitu dengan banyak mengkonsumsi makanan yang sehat, makan sayur dan buah. Itu dapat mencegah gangguan kesehatan pada tubuh kita. Nah, sekarang kita akan mengetahui berbagai macam gangguan kesehatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah gaya hidup. Gaya hidup itu maksudnya adalah seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, itu tidak bagus. Tidur terlalu malam atau apa saja dan jarang olahraga. Jadi ini sangat berpengaruh kepada gangguan kesehatan. Yang kedua adalah jenis makanan yang dikonsumsi, sama seperti yang disampaikan di awal. Nah, jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas atau tubuh kelebihan cairan lemak. Hal ini juga dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah. Jadi jenis makanan yang kita konsumsi juga berpengaruh dalam mempengaruhi kesehatan kita sebagai dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah faktor keturunan. Selain dari 2 faktor yang dipengaruhi oleh gaya hidup, dipengaruhi latar belakang, dipengaruhi oleh cara perilaku kita kehidupan sehari-hari, seperti mengkonsumsi makanan dan gaya hidup, jarang olahraga. Jadi itu sebenarnya kalau kita bisa diubah, dapat juga atau kita terhindar dari gangguan kesehatan. Nah, faktor keturunan ini beda. Gangguan peredaran darah itu juga dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Jadi begitu. Misalnya jika orang tuanya menderita hemofilia, ada kemungkinan anaknya bisa hemofilia. Ya. Jadi begitu ya, cara tetap sehat. Dan ini adalah tugasnya. Tugas kalian adalah kerjakan Ayo Berlatih halaman 32, nomor 1 sampai nomor 3. Oke? Kerjakan Ayo Berlatih di buku tulis kalian halaman 1 sampai 3. Terima kasih dan tetap semangat. Thank you.
for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.